merencanakan sumbu tertinggi dan sumbu terendah sampai ke materi terakhir yaitu galian dan timbunan. Kalau ada yang mau record ya. Oke. Untuk jalan sumbu tertinggi dan terendah itu patokannya di G2. Kita lihat di gambar, G2 itu yang tengah. Nah, ini untuk G2-nya. Dari G2 itu dari titik C ke titik D. Di sini G2. Patokannya kita lihat di G2. Oke. Ingat dulu itu ya. Sekarang kita tentuin untuk yang tertingginya dulu. Ini untuk rumus-rumusnya masih sama. LV-nya dilihat, itu LV tertinggi. Nih, LV ini, itu LV tertinggi yang kita pakai dari hasil sebelumnya. Nah, di sini kan ada nih, banyak nih LV1, LV2, LV3, LV4, LV5. Dari kelima LV ini, dilihat yang paling tinggi. Ini juga sama. Hasilnya juga sama, antara cembung dan cekung, hasil LV-nya juga sama pastinya. Oke, untuk nilai A, itu kita lihat sesuai dengan misalnya kita ini untuk G2 titik sebelum ini ya, bentar kita lihat gambar itu. Sebelum titik D, berarti itu sesudah titik C, itu kita lihat yang pertama ya. Nilai A yang pertama. Yang cembung. Yang cembung. Kita lihat yang cembung ini kan ada nilai A-nya. Kita pakai yang cembung. Terus kalau misalnya yang di terendah, ini ada nilai A-nya juga. Kita lihat kalau ini yang kedua berarti ini termasuk cekung. Kalau cekung berarti kita lihat yang cekungnya. Bentar. Nah, ini dia. Yang cekung. Ya, itu untuk nilai A-nya. Sampai sini ingin bertanya dulu nggak? Nggak ada ya. Nah, terus ditulis dengan hasilnya. Dengan demikian, setiap 83,33 garis singgung berubah 1%, sehingga stasiun untuk elevasi jalan tertinggi adalah K dikali G2. K ini hasil dari kita tentuin tadi. Hasil sebelumnya kita cari. G2 itu hasil G2 ini tergantung ya. Misalnya tertingginya itu di cembung, berarti kita lihatnya di cembung. Contoh misalnya di titik tertingginya itu cembung, berarti kita lihat G2 yang cembung sini. Nah, terus ditulis hasilnya. Satuannya juga jangan lupa meter dari PLV. Nah, untuk ini nih, patokan ini yang STA itu kita tentuin dari G2 tadi. Nah, ini kan ada G2, ada G1. Nah, kita lihat G2-nya. Nah, itu kan G1, G2. Kita ngambil yang 5 berarti. Nah, dari 5, yang ini, yang kelima, itu kan ada hasil elevasi 1 sama 2. Nah, kita lihat dari elevasi 1 dan 2, tertingginya yang mana? Misalnya ini
43,05. Nah, kalau yang ini beda tipis, misalnya 43,10. Berarti kita lihat tertingginya. Tertingginya pakai yang 43,10. Nah, STA-nya berarti kita pakai STA yang kita tulis, yang kita cari ya. Nah, dikerjain keluar hasilnya. Ini 27 ini dari hasil perhitungan sebelumnya. Nah, kalau yang maka ini nggak usah ditulis nih. Nggak langsung dikerjain ini kayak perhitungan sebelumnya juga. Sekarang masuk yang terendah. Untuk yang tertinggi ada yang bertanya nggak? Untuk yang sumbu tertingginya sebelum dilanjut yang ke terendah. Oke, nggak ada ya. Untuk tertinggi dan terendah sebenarnya sama. Untuk Elvia juga ngikutin yang sebelumnya. Nilai A ini, nilai A misalnya tadi cembung, berarti yang ini cekung ya. Nanti tulis hasilnya dengan setiap 51,68 garis singgung berubah 1%, sehingga stasiun untuk elevasi jalan tertinggi adalah A dikali G2. G2-nya itu untuk yang perhitungan yang dicekung, kalau tadi yang cembung. Terus ditulis hasilnya dari PLV. Nah, di sini kan ada stasiunnya, ada STA-nya. STA-nya ditentuin sama kayak tadi, patokannya G2. Kalau tadi kita lihat cekung, sekarang lihat cembungnya. Nah, ini kan G2-nya di 4 ya, di 4. Yang keempat. Nah, kita lihat hasil dari elevasi 1 dan elevasi 2. Kita lihat nilai tertingginya. Kalau misalnya tertinggi elevasi 1 berarti pakai elevasi 1 dan stasiunnya pakai stasiun titik 4, nomor 4 maksudnya. Untuk elevasi ini ditulis, ini dihitung kayak rumus seperti biasa ya. Sampai sini ada yang ingin tanya dulu? Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke timbunan, galian dan timbunan. Sekarang kita kerjain yang timbunannya dulu. Nah, kalau untuk timbunan kita lihat, kita pilih dulu nih. Ini kan ada timbunan STA 1 plus 118,4. Nah, kita lihat di gambar muka tanah. Gambar muka tanah yang ini. Ini gambar muka tanah. Elemen vertikalnya ya. Kita tadi ngerjain yang timbunan. Ya kan, timbunan berarti yang ini nih, timbunan yang bawah. Nah, yang kosong-kosong ini itu timbunan. Batasnya garis yang kita punya ini. Garis jalan yang kita punya. Itu batasnya yang hitam. Nah, untuk timbunan dan galian itu kita pilih STA-nya bebas, tapi sesuai dengan perhitungan yang bisa. Kita nyari yang timbunan, berarti kita nyari yang ini aja nih, STA yang ini, yang bergaris. Nah, ini juga, ini ada 1, 2, 3, berarti ada 5 pilihan untuk timbunan. Kita bebas, misalnya kita mau pakai yang ini nih, mau pakai yang ini, berarti nanti kan ada MT-nya, ada MT, ada STA-nya juga. Nah, kita tulis, kita pakai yang itu, berarti misalnya ini STA berapa nih? STA 1 plus 118,4.
Nah, di situ kan ada MT tadi. Ini hasil hanya dipakai dari nilai MT yang tadi. Oke, kalau misalnya untuk nilai A dan O itu sesuai dengan hasil medannya, hasil medan yang kalian cari di pertemuan sebelumnya juga. Misalnya di STA 1 plus 118 untuk muka tanahnya itu lebih rendah, berarti A-nya seperti ini. Dan untuk yang muka, maksudnya medan, perhitungan medan untuk titik atas dan bawah maksudnya ya. Untuk yang bawahnya lebih tinggi berarti O-nya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kebalikannya A-nya lebih tinggi berarti gambarnya berubah. Di sini ada titik O. Nah, A-nya kayak gini. Ini maaf ya kalau miring. Nah, di sini nggak ada O-nya, pindah ke sini. Ini karena A-nya lebih tinggi. Titik P-nya lebih rendah. Ini ingat ya, titik A dan O ini adalah perhitungan, dilihat di perhitungan medan atas dan bawah. Tergantung dari hasil perhitungan, bukan dari gambar kayak gini, pure kayak gini enggak. Oke, itu untuk elevasi, untuk elevasinya. Sekarang untuk titik-titiknya, untuk gambarnya kerjain seperti contoh seperti ini. Kalau misalnya elevasi A lebih tinggi berarti kebalikan dari ini ya, gitu. Terus untuk bidangnya itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Di kalian buat kayak gini juga bidangnya, ditulis. Ini untuk 12, 1, 1, 2,5, 3,5 dan seterusnya, itu udah sesuai ketentuan. Nah, di sini ada 2%, 4%, itu juga udah sesuai dengan ketentuan, itu ditulis juga. Kalau bisa ini gambarnya yang rapi di kertas format. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Kak, izin bertanya Kak, tadi untuk yang Bang, tadi kan ada 5 galian ya Bang, yang tadi Abang garis-garisin itu kita pakai salah satu atau gimana Bang? Pakai 5-5-nya kan Bang ya? Iya, kita pakai pilihnya salah satu aja. Tapi kalau di proyek itu biasanya semuanya. Setiap STA galian atau timbunan itu semuanya kita pakai kalau di proyek asli. Tapi ini kan untuk materinya aja. Jadi kita cukup satu aja. Gimana, yang lain ada? Oke, makasih Bang. Oke. Lagi? Kalau nggak ada kita masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungannya ini ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini kalau dilihat dari titiknya kan banyak, tapi karena ini simetris, jadi contohnya elevasi F, Y, C, B, M, N itu sama gitu hasilnya. Itu maksudnya ya. Oke, untuk elevasi H itu sesuai, udah ada nilainya, ditulis saja. Untuk elevasi G sama dengan I, kita lihat di mana G ini berarti. Ntar dihapus dulu biar nggak bingung. Untuk elevasi G dan I, ini G dan I, ini elevasinya sama ya. Nah, berarti perhitungannya juga sama. Elevasi H dikurang 2% dikali 3,5. Ini ikutin aja, ini udah sesuai dengan rumus dan ketentuannya. Untuk elevasi F sama dengan J, C, B, M, N. Berarti yang ini nih. F, C, B, J, M, N. Nah, ini elevasi ini juga sama nih. Nah, dia ini itu sama. Nah, untuk kalau sama berarti yang ini juga sama, berarti ini hasilnya maksudnya perhitungannya elevasi G dikurang 4% dikali 2,5. Elevasi G berarti elevasi yang kita cari sebelumnya. Nah, untuk elevasi E sama dengan ini, elevasi E berarti yang ini nih, elevasi 1 D, E, K, L.
kan sama. Nah, berarti dengan perhitungan juga sama, berarti elevasi F dikurang 1. Hasil perhitungan elevasi F dikurang 1. Nah, tolong dicatat ya, ini ada rumus tambahan biar gampang hitung untuk bidang-bidang ini ya. Ini kita nyari tinggi. Jadi di sini kan ada tingginya nih, tinggi H, tinggi N, yang lain juga ada B, N, semua titik Pak. Nah, itu tinggi itu dipakai untuk nyari luas ini sesuai bidangnya. Contohnya, misalnya di segitiga ini kan ada A, AY-nya kan udah ada 12, tapi tingginya belum ada. Kita tinggal nyari rumusnya. Kalau yang titik B berarti itu kan sama tuh. B, C, F, J, M, N, ya kan? Rumusnya juga sama. Bentar ya, rumusnya. Misalnya tinggi elevasi F, rumus catat ya, ini elevasi F. Kebanyakan kata. Bentar. Elevasi F dikurang elevasi O. Nah, di situ ada hasil dari tinggi B, C, F, J, M, N ya. Itu tingginya ya, itu tingginya seperti itu. Sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang bingung nggak? Kalau ada yang bingung, ngomong ya. Oke. Oh, yang tadi Apa? yang rumus timbunan yang evaluasi apa sih? Yang tadi sebelumnya. Gimana? Yang mau nanya yang tadi ya yang ini kan itu kan elevasi G sama dengan I terus sama dengan elevasi H ya. Oh, yang ini. Mana? Iya, ini. Itu kan elevasi G sama dengan I. Terus jadinya elevasi H. Itu emang rumusnya gitu atau gimana sih, Bang? Kurang ngerti deh. Oh, ini maksudnya gini. Kita kan nyari elevasi G sama dengan elevasi H. Berarti ini sama dengan ini perhitungan, ini elevasi H ini adalah hasil dari elevasi H. Ini maksudnya ini perhitungan sama dengan 114 dikurang 2% kali 3,5. Ini hasil dari elevasi H. Gitu maksudnya. Kalian ngerti nggak? Ini bukan sama dengan elevasi H, bukan. Ini bukan sama dengan H, bukan ya. Ini sama dengan 114 dikurang 2% dikali 3,5. Bukan sama dengan H, elevasi G sama dengan I sama dengan H, bukan gitu. Gimana? Oke, berarti elevasi G itu kan sama dengan I. Berarti itu tuh hasilnya hasil elevasi H dikurang yang 2% kali 3,5 itu. Ya, benar gitu. Ada yang udah ngerti nggak? Untuk yang rumus tadi, untuk nyari tinggi titik ini, bisa ini secara singkatnya aja ya. Singkatnya, semoga paham lah. Setiap titik ini, titik B, C, E ini semua ini, itu kan punya tingginya. Nah, kalau tingginya itu elevasi, misalnya kita nyari elevasi titik dikurang
elevasi O itu adalah tinggi dari garis B. Begitupun sama dengan kita mau nyari tinggi elevasi A, berarti elevasi H dikurang elevasi O, berarti tinggi H. Ini untuk setiap titik yang ini nih, yang punya tingginya nih, itu untuk yang ada elevasinya. Oke, sini untuk soal tinggi ini ada yang bingung nggak? Kalau bingung ngomong ya. Takutnya ada yang salah paham. Bang, mau nanya Bang, Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Itu yang persentase 2% sama 4% itu dari mana ya? Saya masih bingung. Ini sebenarnya 2%, persen ini udah dari ketentuannya, itu ada di perhitungan sebelumnya, tapi itu bukan termasuk perhitungan. Emang udah ketentuan. Ya, ini kan ada nih di elemen horizontal 2%, ya kan? Kalau di diagram super elevasi, di sini kan ada 2%, 4%, 6%, dan paling max itu tergantung ya, 10% apa 8% gitu. Oke Bang. Ini Jadi itu ngikutin aja Bang. 4%. Ya, ikutin aja. Oke Bang, makasih ya Bang. Yang lain? Oke, yang lain gimana? Ini untuk timbunan ya. Galian, sekarang kita masuk ke perhitungan bidangnya ya, setiap bidangnya. Oke, sekarang kita mau nyari luas. Ini luasnya sama kayak perhitungan biasa ini. Ini kan ada segitiga, persegi panjang, trapesium. Ini kan itu kan ada 2 dan berapa nih? 4 ya. 9. Ini 2 dan 9. Ini kan 2 dan 9 ini kan simetris. Berarti cukup buat 2 dan 9, hasilnya sama gitu. Ini 3 dan 8, karena simetris berarti 3 dan 8. Kalau 1 kan ini 1 doang nih. 1 beda sama dengan 5. Nah gitu, beda sama dengan kok 5 sih? Beda dengan 10. Terus ini juga 11, beda dengan yang lain, berarti 1 doang untuk satu luasnya. Kalau 2, 3, 4, dan 5 itu kan karena simetris, jadi buatnya double aja gini, kayak gini. Ngerti nggak maksudnya nih? Tolong dong jawab kalau kurang ngerti, biar dijelasin. Kurang paham. Iya Bang. Oke, ini kan ada 2 dan 9. Nah, untuk 2 dan 9, ini kan ada simetris nih, persegi panjang. Ini juga persegi panjang simetris, kiri dan kanan simetris dari tengah berarti nih. Dari titik tengah. Nah, ini kanan sama kiri kan simetris. 3 dan 8 itu simetris. 4 dan 7 simetris. 5 dan 6 simetris. Kalau 1 bentar biar diubah biar beda. Kalau 1 dan 5 itu kan beda. Kalau bedanya tuh di ini. Kalau di sini nggak ada titik O, sedangkan di sini ada titik O. Ngerti? Kalau ini masih segitiga, kalau ini udah trapesium. Karena itu karena nggak simetris, makanya itu ada bidang 1 dan bidang 5 kayak gini contohnya. Nah, ini ada bidang 1 dan ini ada bidang 5. Nah, untuk bidang 11 itu kan cuma 1 doang. Titik O ke titik A, OP. Kan itu kan bukan simetris, cuman bentuk gambarnya kayak gini. Kiri sama kanannya beda, nggak simetris. Jadi itu satu bidang aja. Kalau yang lain
Kalau deretan ini kan sama nih, sama yang kanan. Nah berarti kan itu simetris. Simetris cukup buat ini aja, buat bilangnya, buat satu perhitungannya aja, karena kiri kanannya juga sama. Gimana? Ngerti nggak? Berarti kalau seandainya ada yang sama yang tadi sebelah kanan sama sebelah kiri, berarti perhitungannya satu aja gitu bang? Iya benar, satu aja. Oh, oke. Berarti kita kayak ibaratnya kayak bebas pilih yang mana gitu ya? Iya sama, benar. Oke, makasih bang. Oke. Yang lain? Ini ada yang baru join ya. Oke, kita masuk ke galian ya. Untuk galian dan timbunan itu sebenarnya sama. Kita pilih sesuai yang kita mau. Tapi kita milihnya nggak ngasal. Kalau ini tadi termasuk galian, termasuk timbunan. Sekarang ini kita nyari yang galian. Galian berarti yang ini nih, yang atas itu termasuk galian, ini termasuk galian. Nah, kan di sini ada beberapa titik STA, yang satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 STA ini kita pilih satu aja. Misalnya kita contoh pilih yang ini nih. Nah, di sini kan nanti ada MT, ya kan? Di sini ada STA berapa bisa gitu, STA ke 500. Ini berapa ya? Dicontoh. STA galian 2 plus 264. Nah, di situ kan ada, tadi ada hasil MT, MT-nya ditulis berarti itu elevasi H. Nah, untuk titik A dan titik O itu masih sama. Kita lihat di hasil perhitungannya yang medan. Dicari STA yang sesuai dengan ini. Nah, di situ kan ada atas dan bawah. Kita lihat kalau misalnya atas itu berapa. Kalau misalnya atasnya lebih rendah, berarti gambarnya kayak gini nih kalau lebih rendah. Tapi kalau misalnya atasnya lebih tinggi, berarti gambarnya kebalikan dari gambar kayak gini. Nah, titik O-nya, titik A-nya pindah, bukan titik A. Ya, titik A-nya pindah ke sebelah kanan. Nah, di sini titik A. Kalau misalnya titik O lebih gimana ya ngomongnya? Titik bawah lebih rendah, berarti gambarnya kebalikan dari kayak gini nih. Oke, di sini ada 11 bidang juga sama kayak yang sebelumnya. Ada bidang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya kan? Nah, di sini ada juga nih simetrisnya. Assalamualaikum. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 6, 7, 8, 9 itu yang simetris. Kalau yang 1, 10 sama 11 itu enggak simetris karena beda bentuknya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Elevasi H kita tulis saja, elevasi G sama dengan I, berarti kita lihat nih. Elevasi G yang ini sama dengan I, berarti itu sama. Berarti sama dengan elevasi H dikurang 2% dikali 3,5. Ini ngikut aja ya. Ini udah sama kayak sebelumnya. Sekarang kita ngitung bidangnya. Ngitung bidang juga sama. Di sini ada luas 1. 1 kan bentuknya kayak gini nih. Kita lihat dari sini nih. Dari ujung ke ujung. Y, X, B, A. Kan ini bentuknya trapesium. Kita gambar bidangnya, terus kita tulis di sini misalnya Y, di sini apa tadi? Ini Y. Y, di sini X. Di sini A. B. Di sini B ditulis ya, di sini B.
Nah, di sini kan ada tinggi. Tadi tingginya udah dikasih tahu. Terus di sini ada YX-nya 2 berarti 12. Berarti untuk rumus trapesium ditulis rumus trapesium, luas trapesiumnya berarti L sama dengan A ditambah B dibagi 2. A ditambah B dibagi 2 dikali T. Misalnya di sini A, di sini B, berarti di sini T-nya. Ditulis A-nya berapa, B-nya, T-nya berapa. Terus di hasilnya berarti bla 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 bla, itu luasnya. Ditulis rumusnya meter persegi ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, di sini kan ada nih, kita disuruh ngitung luas keseluruhan. Misalnya di galian dari luas 1 sampai luas 11 sampai luas 10, maaf, luas 1 sampai luas 10 itu dijumlah. Terus dikurang sama luas 11. Nanti hasilnya ditulis dengan satuannya juga ya. Untuk timbunan juga sama. Luas 1 sampai luas 10 ditulis, dihitung maksudnya, terus dikurang luas 11, luas bidang 11. Nanti hasilnya ditulis sama satuannya. Oke, ada yang ingin bertanya enggak? Kalau nggak ada, cukup sampai sini. Kalau ada yang bertanya, tanya aja ya. Untuk tingginya tadi gimana? Ada yang belum paham nggak? Nyari tinggi bidangnya ini. Paham semua ya? Bagus. Kalau bisa laporannya segera dikerjain ya. Untuk pengumpulannya itu seminggu sebelum UAS. Minggu depan harus sudah asistensi sampai tumbuh tertinggi dan subuh terendah ya untuk minggu depan. Mungkin untuk Snow atau Alwi ada yang ingin ditambahin? Kalau untuk absen kelas jam 7, ya itu udah di absen ya sama Kak Alwi. Mungkin cukup sampai sini, selebihnya kurang paham.